Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Ramadan dengan NIM 24109 11210067 dari kelompok 15 dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri Magister Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi kardiorespirasi. Di sini saya akan berfokus pada 3 poin, yaitu pada anatomi kardiorespirasi, anatomi klinis respirasi, anatomi klinis kardiovaskular. Nah, sebelum masuk ke materi, kita harusnya tahu pengertian dari kardiorespirasi. Jadi kardiorespirasi ini gabungan antara sistem kardiovaskular atau jantung dan pembuluh darah dengan sistem pernapasan, yaitu sistem respirasi. Jadi kedua sistem ini memenuhi kebutuhan oksigen pada jaringan tubuh selama melakukan aktivitas fisik, terutama aktivitas dengan intensitas sedang hingga berat, dalam durasi yang panjang tanpa mengalami kelelahan berlebihan. Sistem ini bekerja secara sinergis untuk mengambil oksigen dari udara, mengedarkannya melalui darah ke seluruh tubuh, serta membuang karbon dioksida hasil metabolisme, sehingga daya tahan kardiorespirasi yang baik sangat penting untuk mendukung kebugaran dan fungsi tubuh secara optimal. Jadi kedua fungsi ini saling berikatan satu sama lain. Nah, yang pertama masuk ke sistem respirasi. Jadi secara anatomi sistem respirasi ini dibagi dua, yaitu pada saluran pernapasan atas dan saluran pernapasan bawah. Dan saluran pernapasan atas itu terdiri dari rongga hidung atau kavitas nasi, sinus paranasales, faring yang terdiri dari pars nasalis, pars oralis, dan pars laryngealis. Lalu saluran pernapasan kedua yaitu yang bagian bawah meliputi laring, trakea, bronkus, paru-paru, beserta pulmodexter dan sinister yang terdiri dari beberapa lobus. Nah, selanjutnya tampak depan yaitu di sini ada sinus frontalis, cellula ethmoidalis karena di sini ada banyak, terus ada sinus maxillaris. Nah, selanjutnya tampak dari samping di sini bisa dilihat ada sinus frontalis dari samping, sinus maxillaris, dan di sini di dekat telinga antara dahi dan telinga ada sinus sphenoidalis. Nah, selanjutnya pada bagian pernapasan atas, yaitu di sini ada 2 jalur untuk bernapas, yaitu melewati hidung kemudian turun atau melewati mulut. Tapi yang lebih bagus itu lewat hidung karena di sana udara akan tersaring dan dilembabkan. Nah, di dalam si saluran hidung ini ada plica salpingoalis, ada tonsilla pharyngealis, ada torus levatorius, ada arcus patopharyngeus, ada tonsilla palatina, terus lanjut ke faring, ada spatium retropharyngeum, ada tuberculum cuneiforme, ada tuberculum corneum, terus ada lamina, lanjut terus sampai nanti akan sampai ke trakea. Nah, selanjutnya ada kartilago. Kartilagonya seperti di sini ada kartilago tiroidea dari samping, yaitu di sini ada kayak incisura dan linea obliqua, terus ada lamina sinistra. Jadi ini dari samping kiri. Lalu yang di sini itu ada kartilago tiroidea, cuman dilihat dari depan atau belakang. Jadi di sini kita bisa lihat ada lamina dextra dan lamina sinistra. Lalu selanjutnya ada cartilago cricoidea dan cartilago arytenoides. Terus di sini ada cartilago epiglottica yang berada di dekat epiglotis. Nah, selanjutnya bisa dilihat ini seperti gabungan antara cartilago dan ligamentum. Di sini ada osioideum, berarti ini adalah tulang. Lalu kita bisa lihat yang tadi seperti cartilago epiglottica. Terus ada cartilago thyroidea dan ada ligamentum focale, ligamentum cricoarytenoideum. Terus ada tadi cartilaginous arytenoidae. Jadi di sini bisa kita lihat bagaimana bentuk-bentuk dari kartilago saat bergabung dengan
kerangka. Seperti di sini ada cartilago trachealis di sebelah bawah sini. Nah, selanjutnya ada potongan sagittal, cuman ini lebih berfokus pada hidung tadi. Nah, di sini bisa kita lihat di hidung sini ada concha nasalis inferior, terus nanti di tengahnya nanti ada concha nasalis medialis dan concha nasalis superior. Nah, yang tadi ada sinus frontalis, di sini setelah dipotong seperti ada lubang, terus ada di sini ada sinus sphenoidalis, terus ada apertura sinus sphenoidalis karena dekat dengan sinus sphenoidalis. Lalu di sini ada concha nasalis media, dipotong dan diangkat. Lalu di sini ada hiatus semilunaris. Lalu di sini ada apertura ductus nasalis. Nah, di sini kita bisa lihat lebih jelas lagi yang bagian tadi ditambah dengan bagian mulut. Seperti tadi ada 3 bagian ini, yaitu ada inferior nasal concha, terus ada media nasal concha, terus ada superior nasal concha. Nah, ini pembatas antara 3 tadi itu ada superior meatus, terus ada meatus media, terus ada inferior media. Inferior meatus. Nah, terus di sini ada gambaran dari apa itu lidah atau biasa disebut tonsil. Terus ada palatin tonsil, ada palatin glands, terus ada pharyngeal opening atau pintu masuk dari faring, terus ada pharyngeal tonsil, terus ada sel latergica, terus ada cribriform plate. Nah, selanjutnya ada bagian laring. Nah, di sini ada vestibulum laring atau artinya pintu masuk dari laring. Lalu ada ventriculus laringis atau artinya perut dari laringis. Terus ada cavitas laringis atau artinya seperti rongga laring. Jadi di sini seperti rongga. Nah, di rongga ini itu ada pintu masuk yang di atasnya itu. Jadi setelah si lidah ada kayak pintu masuk seperti namanya itu epiglottis. Nah, terus di sini lagi ada kayak tempat dari plica vokalis atau bisa dinamakan pita suara. Nah, terus di sini ada kayak cartilago tiroidea. Nah, terus kalau misal tadi ada udara, jadi lanjut, jadi dari laring itu ke trakea. Nah, di trakea ini ada cartilago tracheales yang bentuknya seperti C. Lalu ada musculus trachealis atau otot trakea. Terus di sini ada bifurcatio trakea atau percabangan dari trakea yang akan menghubungkannya dengan dua bronkus, yaitu ada bronkus principalis dexter dan bronkus principalis sinister. Nah, dari bronkus principalis sinister ini ada dua percabangan lagi, yaitu ada bronkus lobaris superior sinister dan bronkus lobaris inferior sinister. Lalu yang di bagian kanan, yang tadi bronkus principalis dexter akan bercabang menjadi 3, yaitu bronkus lobaris superior dexter, bronkus lobaris inferior dexter, dan bronkus lobaris medius dexter. Nah, selanjutnya bagian paru-paru. Nah, kalau misal bagian paru-parunya ada 3, yang kita ditandai dengan visura horizontalis, yaitu garis horizontal di sini, dan visura obliqua, maka itu adalah paru-paru bagian kanan. Sehingga kita bisa menentukan mana basis pulmonis atau dasar dari paru-paru dan apex pulmonis. Nah, dari apa itu garis tadi itu paru-paru bagian kanan dibagi menjadi 3, yaitu ada lobus superior, lalu ada lobus medius, dan lobus inferior. Nah, di bagian satunya lagi ini kita bisa lihat ini dibagi 2, berarti ini bagian kiri yang dibagi oleh visura obliqua, yaitu garis yang miring. Nah, di sini kita bisa menentukan mana basis pulmonis, mana apex pulmonis. Nah, di sini ada 2 bagian, yang atas lobus superior dan yang bagian bawah itu lobus inferior.
Nah, selanjutnya kita masuk pada anatomi sistem kardiovaskular, yaitu sistem jantung dan pembuluh darah. Nah, di sini kita bisa lihat tampak depan dari jantung yang kita bisa lihat langsung mana ventriculus dexter yaitu di depan sini dan atrium dextrum atau atrium kanan. Nah, di jantung ini mempunyai dua auricula. Auricula artinya itu sirip atau daun telinga, jadi bentuknya mirip seperti daun telinga. Nah, terus di sini di bagian agak belakangnya itu ada ventriculus sinister atau ventricle kiri. Dan atrium kiri ada di bagian belakang sini. Nah, di sini tuh ada namanya arcus aorta dan arcus subclavia sinistra, terus ada truncus inter. Lalu ada vena cava superior. Selanjutnya masuk pada jantung pada bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini kita bisa lihat lebih jelas lagi di mana ventriculus sinister atau ventricle kiri dan atrium sinistrum atau atrium kiri. Nah, di sini kita bisa lihat juga lebih jelas di mana auricula sinistranya. Nah, di sini juga bisa terlihat arcus aorta, lalu ada arteri pulmona sinistra. Jadi bisa terlihat dengan jelas bagaimana ventricle dan atrium kiri dari tampak belakang jantung. Nah, selanjutnya masuk pada bagian katup atau valva. Nah, di sini tuh fungsinya itu sebagai pintu masuk seperti valva terunci pulmonalis ini fungsinya untuk mengalirkan darah dari ventrikel kanan ke arteri pulmonal. Lalu di sini ada valva aortae yaitu mengalirkan darah jadi sebagai pintu masuk darah dari ventrikel kiri ke aorta. Lalu di sini ada valva tricuspid. Jadi fungsinya sebagai pintu masuk darah dari atrium kanan ke ventrikel kanan. Lalu di sini ada valva mitralis. Itu sebagai pintu masuk dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Nah, selanjutnya masuk ke bagian belakang. Jadi ini sebenarnya bagian dextra atau bagian depan tadi, cuman kita lihat dari belakang setelah dia dipotong. Nah, di sini seperti ada kayak apa itu yang melekat-melekat ini itu namanya chorda tendinae. Nah, di bawah chorda tendinae ini yang seperti lekatan itu yang berwarna merah ini adalah musculus papillaris. Nah, di sini tuh bisa dilihat bagaimana atrium kanan dari tampak belakang. Nah, terus di sini ada kayak seperti vena cava inferior, terus ada vena cava superior yang dilihat dari tampak belakang. Lalu di sini ada fossa ovalis. Nah, terus selanjutnya adalah bagian belakang, cuman kita lihat dari bagian depan setelah dipotong. Sebenarnya ini strukturnya mirip seperti yang tadi, yaitu yang melekat-melekat ini seperti benang-benang ini, itu namanya chorda tendinae, terus ada yang melekatan warna merah ini itu musculus papillaris anterior. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana atrium sinistrum atau atrium kiri itu bentuknya seperti apa kalau dari depan. Nah, terus di sini tuh ada myocardium. Sebenarnya ini tuh ada tiga lapisan, yaitu ada epikardium, ada myokardium, dan ada endokardium. Jadi ada tiga lapisan. Nah, terus di sini ada seperti valva atrioventricular sinistra atau yang tadi pada waktu katup-katup itu. Nah, terus di sini ada apex cordis atau bagian dari puncak dari jantung. Nah, terus ada bagian vaskularisasi dari katup-katup tadi seperti ada arteri coronaria destra, terus ada arteri coronaria sinistra, terus ada circumflexus, terus ada di sini kelihatan aorta bagaimana bentuknya kalau dengan si tadi valva. Nah, terus di sini kita bisa lihat bagaimana arteri-arteri yang ada di sekitaran jantung, seperti
Di sini ada arteri koronaria sinistra yang kita bisa lihat bagaimana alurnya di jantung ini. Terus ada arteri koronaria dextra seperti ini jalurnya. Terus ada kayak circumflexus, terus ada conus anterius, ada truncus pulmonalis dan ada arcus aorta. Nah, ini adalah gambar-gambar dari bagaimana jalur-jalur dari arteri-arteri dan di sini bagaimana jalur-jalur dari vena. Nah, fun fact-nya adalah arteri besar dan sedang melintas pada beberapa tempat di dekat permukaan tubuh. Denyut nadinya itu dapat teraba, seperti pada denyut arteri karotis, arteri brachialis, arteri radialis, arteri femoral, dan arteri popliteal. Terus ada arteri tibialis posterior dan arteri dorsalis pedis. Jadi di sini seperti ada arteri brachialis ini bisa dan arteri radialis itu bisa dilihat buat mengukur dari tekanan dari denyut arteri. Nah, masuk ke poin kedua yaitu anatomi klinis respirasi, yaitu yang pertama ada chest drain insertion, yaitu adalah prosedur medis yang dilakukan untuk mengeluarkan udara, cairan atau darah dari rongga pleura atau rongga antara paru-paru itu. Jadi biasanya pada kondisi seperti pneumotoraks, efusi pleura atau trauma dada, yaitu ada udara. Nah, dilakukanlah chest drain insertion ini untuk mengeluarkan cairan tersebut. Terus ada barrel chest atau istilah yang digunakan untuk menggambarkan bentuk dada yang membulat dan membesar dengan diameter antara posterior yang meningkat. Jadi barrel chest ini kenapa dinamakan barrel chest? Karena bentuknya menyerupai bentuk tong. Lalu ada asma, yaitu penyakit kronis pada saluran napas yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran darah sehingga menimbulkan gejala seperti sesak napas, batuk, dada terasa berat. Gejala asma dapat muncul secara periodik dan dipicu oleh berbagai faktor seperti alergen, polusi, infeksi, dan aktivitas fisik. Lalu selanjutnya ada anatomi klinis kardiovaskular, yaitu anatomi klinis pada jantung dan pembuluh darah. Yang pertama ada infark miokard atau biasa dikenal dengan serangan jantung, yaitu kondisi darurat medis yang terjadi akibat terhentinya aliran darah ke otot jantung, biasanya karena sumbatan pada arteri koroner. Akibatnya bagian jantung ini tidak dapat mendapatkan oksigen dan akan mengalami kerusakan dan kematian jaringan atau biasa disebut nekrosis. Lalu ada yang kedua namanya tetralogy of Fallot, yaitu kelainan jantung bawaan yang terdiri dari 4 cacat anatomi utama, yaitu defek septum ventricle atau lubang di dinding antara dua bilik jantung bawah, lalu stenosis pulmonal atau penyempitan katup atau arteri pulmonalis, terus ada aorta yang menunggang atau overreading aorta, dan hipertrofi ventrikel kanan atau penebalan dinding bilik kanan atau atrium kanan. Lalu yang ketiga ada aritmia, yaitu gangguan pada irama detak jantung yang dapat menyebabkan jantung berdetak terlalu cepat atau lebih dari 100 kali per menit atau terlalu lambat atau bradikardia yang kurang dari 60 kali per menit atau tidak teratur. Kondisi ini terjadi akibat gangguan pada sistem kelistrikan jantung yang mengatur kontraksi otot jantung. Dari saya selebihnya dan kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.